Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, terjaga keimanan kita, terjaga akidah kita dari kerusakan, dari kesyirikan. Kemudian Allah tetapkan akidah kita yang lurus, keimanan kita yang tasdiqul jazim, hingga azal itu menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hampir beberapa tahun belakangan ini dan di setiap akhir tahun itu terjadi polemik tentang ucapan Natal. Padahal sudah sangat jelas baik menurut Al-Quran, As-Sunnah maupun kaulnya para ulama, maka ada larangan mengucapkan Natal dan itu bisa jatuh kepada keharaman. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 73, maka di situ jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsatin. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah seorang dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa, selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pahami di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di situ hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad, Rasul mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bukan bagian dari mereka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas dalam dua hal tadi, baik menurut Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pahami dari segi bahasa bahwa ucapan selamat itu dalam bahasa Arab adalah tahniyah. Jadi berasal dari kata hanna, lawan dari kata taziyah. Jadi haniya bihi itu artinya senang atau bahagia atau gembira. Hanna artinya asada, ya, atau membahagiakan. Karena itu ucapan selamat kepada seseorang maknanya adalah ikut serta dengan dia di dalam kegembiraannya dan menampakkan kegembiraan itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita pahami dari segi bahasa bahwa ucapan selamat itu berarti pengakuan terhadap sesuatu yang kita ucapkan, dan kita ini mengakui pengakuan, kemudian kita ikut gembira, kita senang dan kita bahagia. Itulah makna dari kata selamat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kalau kita pahami mengucapkan selamat Natal, tentu kita harus pahami juga bahwa Natal itu apa. Nah, jadi layakkah kita ikut bergembira terhadap ucapan Natal tadi itu? Padahal menurut pesan Natal dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI tahun 2019 itu dinyatakan dengan penuh sukacita kita merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai,
yang datang untuk merubuhkan tembok pemisah, yakni perseteruan. Efesus 2:14 yang memecah belah umat. Demikian juga di dalam pesan Natal bersama PGI dan KWI tahun 2020 itu dinyatakan Natal adalah berita sukacita dan pewartaan. Cinta karena juru selamat Sang Raja Damai. Allah beserta kita lahir dunia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna perayaan Natal adalah perayaan atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia. Tidak ada makna lain dari perayaan Natal selain itu. Jadi kita harus memahami secara utuh supaya kita ini tidak terkaburkan, tidak terikut-ikut dengan fatwa-fatwa yang sesat menyesatkan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami dari keseluruhan tadi itu, lalu pantaskah kita senang dan bergembira kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Atau juga pengakuan dan ridho terhadap kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 88 sampai 89 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhazar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pahami ayat ini berarti mengakui mengucapkan selamat adalah perbuatan yang mungkar. Lalu bagaimana mungkin kita ini menafikan ayat dan juga menafikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan retorika, dengan menggunakan permainan bahasa sehingga seolah-olah tampak indah pengucapan selamat Natal. Padahal kalau kita tadi ulas dari sisi bahasa saja, itu sudah tampak jelas dan terang benderang bahwa ucapan itu berarti kegembiraan. Ucapan itu adalah pengakuan. Maka kalau kita mengucapkan Natal, berarti kita mengakui adanya anak Tuhan, bahwa Tuhan itu dilahirkan. Padahal menurut Islam itu adalah Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayat itu selalu kita baca, tetapi setiap tahun justru kita mengucapkan. Nah, ini aneh ini. Jadi kita ini banyak Islam tetapi tak paham tentang keislamannya. Akhirnya mudah sekali disesatkan dengan hanya permainan retorika atau permainan bahasa, sehingga bahasanya itu tersirap, tersihir, sehingga kita terjerat, terjerumus, serta ikut-ikutan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kekafiran kaum Nasrani, dan itu jelas di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal Masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sungguh Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan harusnya menjadi terang benderang ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini dilarang ikut-ikutan. Kemudian Rasul juga melarang ikut dengan suatu kaum, karena kalau ikut mengat suatu kaum maka kita ini menjadi bagian dari kaum tersebut. Maka pemberian ucapan selamat Natal jelas bertentangan dengan ayat-ayat tersebut. Justru yang harus diserukan itu kepada mereka sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 73 sampai 74.
adalah agar mereka bertobat dan meninggalkan kekufuran. Ya, bertobat meninggalkan kekufuran mereka, serta bukan malah memberikan ucapan selamat atas kekufuran mereka. Nah, maka ketahuilah pula bahwa ucapan selamat Natal itu juga termasuk syiar agama mereka. Nah, ini harus clear cara memahaminya. Kalau tidak, kita akan terjerumus dengan permainan bahasa yang kelihatan indah, tetapi tujuannya adalah menyesatkan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bermanfaat, ya, tidak lagi terjadi polemik, umat Islam itu tidak ragu lagi, ya, tidak khawatir lagi untuk kita tidak mengucapkan Natal kepada kaum Nasrani. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.